Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini, kelompok keempat akan mempresentasikan yaitu Notion. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu Muhammad Haikal Fadila Yusuf, kedua ada Andini Artika Ridwan, ketiga Dinar Fauzia, dan yang terakhir itu saya sendiri Muhammad Azhar Rashid. Oke, langsung saja. Apa itu Notion? Notion adalah sebuah aplikasi produktivitas yang fleksibel dan serbaguna yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengorganisir, dan mengelola berbagai jenis informasi dalam satu ruang kerja. Nah, untuk di halaman utama dari aplikasi Notion itu sendiri terdapat sidebar-nya, kemudian ada menu utamanya, serta di bagian atas ini sebuah pengaturan untuk mengatur style dari tulisan-tulisan yang akan kita masukkan nantinya. Nah, kemudian di bagian sidebar terdapat menu search untuk mencari sebuah fitur-fiturnya, kemudian ada menu home, inbox, dan juga ada bagian kelas privat, yang dimana kelas privat ini hanya dapat diakses oleh user pribadinya itu sendiri. Jadi hanya usernya yang dapat melihat bagian dari privat ini. Kemudian ada team space, di mana kita dapat bekerja dengan kelompok ataupun organisasi yang nantinya akan kita invite. Kemudian ada fitur shared, yang dimana fitur ini mirip dengan space, tetapi di bagian kontrol hak akses usernya itu dapat diatur secara individu. Jadi setiap user individunya itu dapat memiliki hak akses berbeda dengan TeamSpace, yang dimana hak aksesnya itu sama dengan semua user lainnya. Kemudian ada bagian setting untuk mengatur dari Notion-nya itu sendiri. Kemudian ada template. Template ini tempat kita untuk mengambil bagian-bagian yang telah disediakan oleh Notion-nya itu sendiri. Kemudian ada fitur trash, yang dimana trash ini adalah tempat yang dimana nantinya akan menyimpan file-file yang telah kita hapus. Kemudian ada invite member, kemudian ada fitur share. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya kegunaan Notion. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat catatan, manajemen proyek, database, dan banyak lagi. Semua dalam satu platform yang terintegrasi. Berikut ada fitur-fitur Notion. Yang pertama, Page and Block. Fitur unggulan Notion adalah sistem page and block untuk membuat konten terstruktur. Setiap halaman dapat berisi berbagai jenis blok seperti teks, to-do, list, gambar, video, dan banyak lainnya yang dapat disusun dan dikustomisasi sesuai kebutuhan. Yang kedua ada database. Notion memudahkan user untuk membuat database custom dengan kolom dan baris yang dapat disesuaikan. Database ini dapat dipakai untuk melacak proyek, tugas, event, dan informasi lainnya. User bisa memilih dari berbagai tampilan seperti tabel, kalender, Kanban untuk menampilkan data sesuai preferensi mereka. Yang ketiga ada integrasi, waktu dan progress tracking. Meskipun tidak memiliki fitur time tracking bawaan, Notion memungkinkan integrasi dengan tool time tracking pihak ketiga. Hal ini membantu user untuk mengelola waktu dan melacak kemajuan proyek atau tugas lebih efisien. Oke, baik. Pada bagian template, kita bisa menggunakan beberapa template yang sudah disediakan oleh Notion itu sendiri maupun komunitasnya. Nah, sebagai contoh, kita menggunakan ini, project and task. Nah, untuk menggunakan template ini, kita tinggal menekan add atau bisa melihat previewnya dulu untuk melihat bagaimana isi dari template tersebut dan bagaimana nanti kita akan kustomisasi. Nah, lanjut kita add saja. Kita bisa add ke private atau akun kita sendiri atau bisa masukkan ke dalam tim. Nah, untuk sekarang saya bisa menaruhnya dalam tim. Sekarang sementara loading dan kita bisa mengakses template ini. Sekarang kita bisa mengkustomisasi template tersebut sesuai apa yang kita butuhkan. Berikut ada kekurangan dan kelebihan. Kemudahan kolaborasi. Dengan memanfaatkan kemudahan kolaborasi dari aplikasi Notion ini, seluruh anggota tim dapat bekerja sama secara real-time di halaman yang sama. Ini akan mempercepat penyelesaian proyek dan juga mempermudah pencapaian tujuan. Yang terakhir, keterbatasan fungsionalitas gratis. Tipe Free Notion mempunyai batas pada sebagian fitur serta
kuota pengunggahan. Pengguna yang memerlukan lebih banyak fungsionalitas ataupun penyimpanan bisa jadi butuh tingkatkan ke tipe berbayar. Baik, saya Dinar Fauzi akan membawakan fitur selanjutnya yaitu database dan to-do list dan sebagainya macamnya ya. Jadi ini adalah halaman kami yang kami implementasikan. Halaman kami yang di dalamnya sudah ada akun teman-teman yang lainnya yaitu ada Azhar, Andini, dan Haikal. Berikut ini adalah page Meet Our Team yang telah kami buat. Di sini ada foto kami beserta role kami. Lalu selain itu, di sini pada halaman kami, page kami, di sini yang sudah ada kolaborasinya, di sini ada Braindump. Di mana di Braindump ini kita bisa menuangkan ide-ide mentah yang nantinya bisa kita pertimbangkan kembali untuk dipakai atau tidak. Lalu ada Today Priority yang dimana to-do list yang akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan. Dan di sini ini udah termasuk linked listnya udah ada. Dia sudah terlink ke project kalkulator. Selain itu, di sini ada navigasi yang dimana di navigasi ini kita akan diarahkan ibaratnya navbar, kita diarahkan ke page-page tertentu. Misalnya kalau di page course ini, kita akan diarahkan ke sini. Di page course ini kita memiliki banyak course, salah satunya itu ada Python. Ketika diklik Python, di sini ada link menuju Waitress School. Lalu selain itu juga ada notes-nya, di mana notes ini ada berisi Python Basics, yang dimana kita bisa belajar Python di sini, Python Basic saja. Nah, di sini masih banyak course-nya lagi. Salah satu contoh di sini ada course Java. Nah, di course Java ini sudah terlink sama Waitress School juga. Di sini juga sudah mengimplementasikan link database, maksud saya link database ke project kalkulator. Selain itu juga ada resource-nya. Resource-nya itu misalnya kita bisa tambahkan URL GitHub. Misal pada saat diklik, dia akan mengarah ke GitHub. Seperti ini. Nah, selain itu juga ada di bagian, baik selanjutnya di page task. Di page task kita sudah menerapkan kalender, fitur kalender, di mana di dalamnya ini ada today priority juga. Lalu ada di sini ada banyak to-do list untuk hari ini, tomorrow, dan yang belum terschedule. Lalu selain itu ada juga di sini menampilkan seluruh task yang ada. Nah, di seluruh task ini kita bisa filter lagi, filter berdasarkan tenggatnya kapan, atau bisa create time-nya itu, atau bisa dari statusnya. Nah, cuman kalau di sini kita berdasarkan deadline-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan statusnya, status dari sebuah task ini sudah terpenuhi, sudah done atau belum, atau masih in progress. Contohnya di sini pada tugas tambahkan fungsi hitung lanjutan, kita bisa tambahkan ini dikerjakan oleh Azhar Rashid. Nah, itulah sistem kolaborasinya. Lalu di sini contohnya juga ada navbar. Bagian navbar ini itu menggunakan course HTML dan itu dikerjakan oleh Andini sebagai front-end developer. Begitu juga dengan task selanjutnya. Nah, sedangkan kalau bagian database ini dikerjakan oleh Muhammad Haikal sebagai bagian back-end. Nah, di bagian sini juga saya bisa tambahkan Azhar juga sebagai yang mengerjakan tugas tersebut, dan ini course-nya bisa kita tambahkan misalnya di sini Fixbox parsing input kalkulator, ini bagian Java, saya bisa tambahkan course-nya Java seperti itu. Lalu ini tipenya bisa kita tambahkan misalnya UI, ini bisa kita tambahkan untuk connection misalnya, seperti itu. Di sini juga kita bisa melihat kalender, di mana di kalender sini kita bisa lihat tenggat deadline-nya, ada task apa aja di hari-hari berikutnya, seperti itu. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.